92.4 FM, MNC Trijaya Kendari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar MNC Trijaya FM Kota Kendari, dimanapun Anda berada. Anda lagi mendengarkan 92,4 FM. Dan seperti biasa, pendengar dalam program Gerakan Membangun Kota Kendari yang menyuarakan tentang program-program pembangunan seputar Kota Kendari dari pemerintah Kota Kendari tentunya, apa saja prestasi yang sudah ditorehkan oleh pemerintah Kota Kendari, baik itu dari segi program ataupun pelayanannya untuk melayani masyarakat secara prima. Dan seperti program sebelumnya, kami sudah berbicara dengan beberapa OPD terkait dan Anda sudah mendengarkannya di 92,4 FM. Dan hari ini, di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 siang, kita tersambung dengan Pak Sarifudin SE/AK MSA. Beliau adalah Kepala Inspektorat Kota Kendari. Dan kita akan menyapa beliau tentunya di siang hari ini. Pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4. Anda yang ingin gabung nanti bisa WA di 08 12 11 77 92 40. Saya sapa dulu Pak Inspektur. Selamat siang Pak, apa kabar? Sehat? Selamat siang. Saya dalam kondisi sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, walaupun di tengah pandemi ini pemberlakuan PPKM, tapi tetap semangat melayani masyarakat ya Pak. Dan tentu mengawasi setiap OPD yang ada di Kota Kendari. Baik, Pak Inspektur, barangkali bisa dijelaskan tentang inspektur apa saja nih yang dikerjakan oleh Inspektorat Kota Kendari, biar masyarakat Kota Kendari paham dan bagaimana nanti ke depannya Inspektorat. Barangkali bisa dijelaskan, Pak, garis besarnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu inspektorat, apa tugas pokok dan fungsinya, dan hal-hal apa saja yang akan kami lakukan selama kami diberikan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan inspektorat adalah merupakan aparat pengawas internal pemerintah di Kota Kendari yang punya tugas pokok dan fungsi adalah membantu kepala daerah dalam rangka mengawasi jalannya atau penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ya. Nah, semakin ke sini tugas pokok dan fungsi inspektorat oleh KPK ditunjuk sebagai koordinator pencegahan korupsi di daerah. Ya. Maka dari itu banyak hal tugas-tugas kami itu berkaitan dengan pencegahan korupsi. Ya. Nah, pencegahan korupsi ini dilakukan melalui 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi assurance atau memberikan jaminan penjaminan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi consulting atau sebagai pemberi solusi ataupun arahan-arahan dan pertimbangan-pertimbangan, tentu juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi anti corruption. Nah, ketiga fungsi ini ketika berjalan secara efektif ketiga-tiganya, secara otomatis bahwa upaya-upaya dan langkah-langkah kita dalam rangka program pencegahan korupsi di daerah itu insya Allah bisa terwujud. Ya. Di inspektorat saya biasa disebut kalau kepala inspektorat itu dipanggilnya Pak Inspektur. Ya. Nah, inspektur ini kami dibantu oleh pejabat struktural atau biasa disebut dengan inspektur pembantu. Kami punya 5 inspektur pembantu, yaitu inspektur pembantu wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, dan inspektur investigasi. Nah, kemudian dibantu oleh sekretariat, dalam hal ini itu bagian perencanaan, keuangan, kemudian evaluasi dan pelaporan, dan staf administrasi umum dan kepegawaian. Ya. Nah, pelaksanaan tugas selama ini di masing-masing inspektur pembantu itu membawahi pejabat fungsional. Ya. Dalam hal ini P2 UPD dan auditor. Kami saat ini kondisi jumlah pejabat fungsional P2 UPD maupun auditor yang selama ini melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan berjumlah saat ini 41 orang. Nah, berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan personil, kami idealnya itu memiliki minimal 60. Jadi ini juga masih ada gap kebutuhan kami, dan saat ini kami berupaya untuk mengusulkan untuk tambahan personil. Ya,
Oke. Seperti itu gambaran awalnya Inspektorat. Jadi tadi Pak Inspektur sudah menjelaskan fungsi dan strukturnya, jadi gambaran umumnya, tugasnya apa, mudah-mudahan pendengar sudah bisa memahami. Dan itu sedikit perkenalan dari Pak Inspektur Kota Kendari, Bapak Sarifudin. Dan tentunya pendengar MNC Trijaya, sebentar kalau ada pertanyaan silakan gabung ke sini. Kita break dulu ya Pak Inspektur, sedikit aja untuk pesan-pesan seperti ini. Ini lagu saya buat tanggal 16 November 2020. Sebagian syair dan nadanya tanggal 1 Juni 2021. Dan sampai detik ini masih terus tumbuh. Tentang apa ya? Entahlah. Tentang apa saja. Yang jelas dasarnya cinta. Cinta, cinta, cinta. Saat saudaraku diadu domba, kayak lagunya Bang Haji dong. Iya, oleh siapa? Ya oleh pikirannya sendirilah. Yang pasti ada yang mengadu. Sudah barang tentu manusia pengadu. Yang pasti bukan situ. Cie. Curiga kok gak kelar-kelar. Cebong, kampret, kadrun, kodrun, entahlah. Apalagi setelah ini Taliban, Saliban, atau apalagi. Padahal yang namanya COVID gak jelas sampai kapan. Gak jelas sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai kapan. Sampai jelas di depan mata. Pilih kasih membuat orang jadi tak percaya. Pancasila yang dipuja di mana, begitupun dengan agama. Sementara di HP-ku semakin banyak iklannya. Terserahlah gimana caranya, yang penting hati senang. Supaya tubuh kuat dan kebal, penyakit tak mudah datang. Hati-hatilah, beberapa negara sudah siap perang. Kita di sini santai sajalah. Dan jangan lupa berdoa sambil badan digoyang-goyang. Marilah berdoa sambil badan digoyang. Berdoa penting. Goyang-goyang penting.
bisa. Dan masih lagu ini tumbuh, 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 Tumbuh. yang jelas gara-gara COVID, sialanlah Iya. lagu ini tercipta. Lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa, sambil berdoa, digoyang-goyang, yang penting sehat. Lagu tercipta. Yang penting sehat, sayang. Geraklah tubuhmu, rasain semua. Oke. Tarik nafas, Lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa, sambil berdoa, digoyang-goyang, yang penting sehat. Lagu tercipta. Lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa, sambil berdoa, digoyang-goyang, yang penting sehat. Lagu tercipta. Lagu tercipta, yang penting sehat, digoyang-goyang sambil berdoa. Gus. 92.4 FM MNC Trijaya Kendari. Oke, kita mulai lagi. Selamat siang kembali Pak Inspektur. Mudah-mudahan masih tetap stay di 92,4 Radio MNC Trijaya FM. Tadi kita sudah mendengarkan Pak tentang fungsi dan strukturnya. Dan tentunya yang paling utama itu adalah program untuk mengawasi jangan sampai terjadinya korupsi di Kota Kendari. Nah, sejauh ini Pak, pencegahan apa saja yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kota Kendari? Baik. Yang pertama, saya lanjut apa yang disampaikan tadi, bahwa fungsi pertama kami adalah fungsi assurance atau pemberi penjamin, ya, penjamin jalannya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah. Nah, fungsi assurance ini kami melakukan melalui audit, kemudian melalui review, melalui evaluasi, dan bahkan sampai dengan pemeriksaan secara khusus. Nah, dalam setahun fungsi assurance ini, kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu kami tuangkan dalam program kerja pengawasan tahunan yang secara berkala sudah diatur jadwalnya, sasarannya seperti apa, personil dan sarana pendukung yang dibutuhkan seperti apa, dan itu secara reguler atau secara berkala ditetapkan di awal tahun. Nah, pendekatan yang saat ini kami tempuh adalah penyusunan PKPT ini berbasis risiko. Jadi kami menginventarisir risiko-risiko yang sekiranya itu termasuk risiko tinggi. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita setiap tahun dalam program PKPT. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi konsultasi, ini juga kami lakukan dalam bentuk pendampingan. Artinya selama ini teman-teman OPD selaku penyelenggara teknis di lapangan ketika membutuhkan saran, pertimbangan, dan solusi terhadap suatu permasalahan, kami membentuk atau memberikan ruang untuk berkonsultasi. Nah, saat ini yang dilakukan selama ini baru konsultasi dalam bentuk klasikal, artinya bertemu secara langsung. Nah, ke depan ini saya kebetulan ada 3 orang pejabat di sini yang sementara mengikuti pendidikan, yang sementara menginisiasi sebuah inovasi untuk
bagaimana konsultasi itu pun bisa dilakukan secara virtual atau secara melalui aplikasi ya seperti itu. Nah, dan kemudian fungsi yang ketiga, fungsi anti korupsi tadi kami melakukan melalui beberapa kegiatan, di antara lain yaitu seperti misalnya unit pengendalian gratifikasi. Kami punya unit saber pungli, unit pemberantasan pungli. Kemudian kami juga punya mekanisme koordinasi APIP dan APH dalam rangka penanganan laporan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, itulah gambaran besarnya kegiatan-kegiatan pengawasan ataupun pencegahan korupsi yang kami lakukan di Kota Kendari. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menarik Pak dari masyarakat kita. Ada Pak Fadli yang menanyakan tadi mengenai cyber pungli itu apakah masih tetap berjalan Pak sampai saat ini, dan apakah langsung ada penindakan ataupun masih pencegahan dulu? Baik, khusus untuk UPP unit pemberantasan pungli sebenarnya ini diawali tahun 2016 kemarin. Ya. Nah, itu dimulai dari pemerintah pusat, dalam hal ini dikoordinir oleh Irwasum atau Kementerian Menko Polhukam, kemudian meminta kepada seluruh daerah untuk membentuk UPP di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya. Nah, saya sendiri sebagai inspektur sejak tahun awal 2019. Kemudian menginisiasi di bulan Juli 2019 itu kami pun membentuk unit pemberantasan pungli di tingkat Kota Kendari. Ya. Personilnya sendiri berasal dari inspektorat, kemudian dari kepolisian Polres Kendari, kemudian Kejaksaan Negeri Kendari, dan beberapa OPD terkaitannya seperti Satpol PP dan bagian hukum. Nah, di dalam UPP ini ada, yang pertama itu ada sekretariat, kemudian kami mempunyai 4 Pokja, yaitu Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan, Pokja Intelijen, dan Pokja Justisi. Ya. Nah, selama tahun 2019, kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPP ini lebih banyak pada kegiatan Pokja Pencegahan, dalam hal ini melakukan sosialisasi di beberapa OPD-OPD pelayanan publik, termasuk pun di pendidikan. Nah, itu 2019. Kemudian masuk 2020, sosialisasi lebih banyak kami lakukan dalam bentuk virtual ataupun melalui penayangan video, kemudian pemasangan banner-banner dan segala macam ini. Nah, khusus untuk penindakan, selama ini kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian ketika menerima suatu pengaduan masuk, kemudian itu diproses oleh teman-teman di Pokja Penindakan, dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang sampai ditindaki. Artinya melalui upaya-upaya persuasif, termasuk dengan justisi dan teman-teman di sekretariat berupaya untuk tidak sampai merupakan tindak pidana korupsi, karena selama ini mungkin hanya bersifat administrasi. Nah, 2021 kami kemudian menginisiasi lagi dalam bentuk kemarin itu kami berupaya untuk seluruh OPD termasuk kecamatan dan kelurahan untuk menandatangani komitmen memberantas pungli di OPD masing-masing. Nah, saat ini komitmen itu telah ditandatangani oleh seluruh OPD, 31 OPD, 11 kecamatan dan 65 kelurahan. Lalu kemudian nanti sepengetahuan dari koordinator UPP, kemudian dari Wakapolres dan ditandatangani Pak Wali. Lalu kemudian itu dipasang atau menjadi semacam komitmen bersama antara OPD pelayanan-pelayanan itu dengan UPP Saber Pungli. Nah, tentu kita berharap bahwa dengan komitmen ini menunjukkan bahwa kita ingin sama-sama di Kota Kendari untuk mewujudkan Kota Kendari sebagai kota bebas pungli. Jadi selama ini sudah deteksi awal sudah dilakukan oleh inspektorat ya untuk melakukan pencegahan. Ya. Termasuk pemetaan, kita sudah pemetaan di titik-titik mana sekiranya yang masih ada kemungkinan potensi untuk terjadinya pungli. Kalau dari pantauan yang walaupun tidak terjadi Pak, ini terjadinya pungli itu dalam kegiatan apa saja Pak, dari pantauan dari inspektorat? Ya, selama 2020 ada beberapa titik-titik rawan terjadinya pungli yang di Kota Kendari. Itu yang pertama, sebagaimana kita ketahui tahun lalu itu ada potensi dalam pengurusan administrasi kependudukan, dalam hidup capil. Nah, kemudian layanan administrasi yang ada di kecamatan dan kelurahan, kemudian termasuk dalam proses perizinan di PTSP, dan terakhir juga terjadi potensi pungli itu adanya di dunia pendidikan. Ya. Nah, berdasarkan pemetaan 2020 itu dari keempat sasaran itu, kami kemudian memetakan resiko mana yang paling tinggi. Ternyata
resiko yang paling tinggi itulah yang di Dukcapil, dalam hal ini pengurusan administrasi pendudukan. Oleh karena itu, kami 2020 itu menginisiasi sebuah program yang namanya kami sebut JARI atau Jaga Kendari. Nah, karena potensi yang kita tahu bersama bahwa dulunya orang kalau ngurus KTP itu paling mudah terjadi pungli, karena ya masyarakat juga kadang-kadang masih mau menggunakan calo. Kadang-kadang mengurus KTP itu bayar 100.000 yang penting terjadi. Nah, kami 2020 itu menginisiasi Jaga Kendari itu, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada sedikit perubahan. Walaupun boleh kalau dibilang ya belum 100%, tapi tetap kita awasi. Oke, Pak Inspektur, kita break dulu sejenak. Kita akan bahas kembali tentang aplikasi JARI tadi. Ini menarik kita untuk bisa diperjelas ke masyarakat dan bagaimana sistemnya, bagaimana cara memakai aplikasi tersebut. Baik, pendengar MNC Trijaya, kita break dulu, jangan kemana-mana. Tiba saat yang ku nanti, sejak lama ku melawani di hati. Barulah kini ku mengerti, hanya kaulah satu-satunya di hati. Meskipun tabir terlambat hadir, namun engkau mengisi kembali kehidupan ini. Kasih ku sangka masih banyak bunga berwarna, ternyata hanya harummu yang terbawa. Tiba saat yang ku nanti, sejak lama ku melawani di hati. Meskipun Tabir terlambat hadir, namun engkau mengisi kembali kehidupan ini. kasih ku sangka Masih banyak bunga berwarna, ternyata hanya harummu yang terbawa. ku lepas segala arus mimpi Yang mengganggu pendirian lagi. tak salah kau yang ku kagumi, Senantiasa lagi di hatiku ini, senang kau kembali.
92.4 FM, MNC Trijaya Kendari. Baik, pendengar MNC Trijaya, kita kembali masih bersama saya Hengki Riawan di program Gerakan Membangun Kota Kendari dan bersama Pak Inspektur Kota Kendari Bapak Sarifudin SEAK MSA. Beliau adalah Kepala Inspektorat Kota Kendari. Pak Inspektur, tadi sudah dijelaskan mengenai aplikasi jari. Ini menarik, inovasi yang dilakukan di tahun 2020 itu tentunya sudah terrealisasi dan sudah terpakai sekarang. Barangkali bisa dijelaskan Pak lebih lanjut lagi. Baik. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa pemetaan yang kami lakukan di tahun 2020 itu ketemulah bahwa dalam proses pengurusan administrasi kependudukan itu boleh dibilang risikonya sangat tinggi. Ya. Kenapa? Yang pertama bahwa kita tahu bersama bahwa mengurus administrasi kependudukan di Dukcapil itu sejak orang lahir sampai orang meninggal, ya semua pasti berurusan dengan yang namanya Dukcapil. Artinya dari akte kelahiran sampai akte kematian dan banyak dokumen-dokumen lain yang perlu diurus, termasuk orang mau sekolah, kemudian orang mau ganti kerja, mencari pekerjaan, orang mau pindah dan segala macam. Nah, dari hasil itu kemudian kami melihat bahwa yang paling dasar adalah orang kalau mau berurusan di Dukcapil selalu mindset awalnya itu ada orang yang dikenal di situ. Atau ada jalur yang dikenal di situ. Nah, itu yang pertama kami ingin benahi, sehingga di dalam pengembangan aplikasi itu yang utama adalah bagaimana kami mengatur yang namanya antrian. Karena konsen dasar dari pelayanan publik itu yang paling utama adalah setiap orang punya hak yang sama untuk dilayani. Nah, mekanisme itu bisa ditempuh melalui antrian. Jadi siapapun yang antri, dia yang duluan, dialah yang duluan dilayani. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah seringkali kita mendengar bahwa alasannya selalu adalah belangko itu habis. Nah, sehingga di dalam aplikasi kami pun mendorong agar informasi tentang ketersediaan belangko itu tersedia. Berapa sisa belangko, berapa yang dilayani. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang orang bertanya, kalau saya mau ngurus sesuatu di Capil itu apa-apa persyaratannya. Nah, oleh karena itu juga di dalam aplikasi kami tampilkanlah itu seluruh persyaratan-persyaratan yang diperlukan ketika ingin berurusan administrasi di Dukcapil. Nah, kemudian yang paling mendasar juga adalah aduan. Jadi kadang-kadang masyarakat ini mau mengeluhnya kemana ketika menghadapi suatu permasalahan dalam berurusan administrasi. Nah, kami juga buka saluran namanya saluran pengaduan. Nah, termasuk juga ketika yang paling banyak adalah melakukan update data. Kadang-kadang masyarakat ini hampir setiap hari itu kan ketika berurusan ini saya punya KTP atau NIK saya tidak tercatat atau tidak terupdate. Nah, itu juga kita betul di aplikasi. Jadi di dalam aplikasi itu seluruh fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi kita berupaya masukkan dalam aplikasi itu dan bagaimana bisa aplikasi atau bisa diimplementasikan dalam masyarakat. Nah, tentu di awal punya hambatan dan kendala dalam implementasinya. Benar. Kami ingat betul bahwa ketika menginisiasi di awal bulan September itu kami melakukan uji coba 5 hari. Nah, masalah yang pertama yaitu masyarakat menganggap bahwa tidak seluruh masyarakat punya HP Android. Nah, kami lalu menelusuri bahwa ternyata kami sudah mengecek hampir di setiap kartu keluarga itu pasti ada satu yang punya HP Android. Nah, kita sudah pastikan itu sehingga bisalah berurusan orang dengan menggunakan aplikasi yang berbasis Android. Nah, lalu kemudian ada yang bilang, Pak, ini bagaimana kalau HP-nya iPhone? Nah, oleh karena itu kami bentuk berbasis Android dan juga berbasis web sehingga semua bisa diakses. Ada lagi yang bilang, Pak, ini katanya susah signal. Nah, nanti menelusuri lagi ternyata di Kota Kendari ini kita bergeser kalau misalnya tiba-tiba tidak ada signal, bergeser sedikit saja pasti dapat signal. Karena alhamdulillah Kota Kendari ini hampir di seluruh wilayah sudah tercakup dengan signal. Kalaupun ada spot-spot tertentu, tinggal bergeser sedikit dapat signal. Nah, sehingga itulah tantangan-tantangan. Nah, tapi yang paling mendasar adalah tantangan kami ketika merubah mindset para petugas pelayanan di Dukcapil. Nah, oleh karena itu yang kami lakukan ketika sebelum rilis uji coba, kami melakukan semacam BIMTEK ataupun semacam sosialisasi
kepada seluruh petugas-petugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari petugas front office, mulai dari admin SIAK, sampai ke pejabatnya. Kami bimtekan. Nah, jaga kendari ini juga di samping Dukcapil, kami juga melibatkan kecamatan dan kelurahan. Jadi seluruh lurah, 65 lurah di Kota Kendari dan 11 camat di Kota Kendari sudah juga kami bimtekan, kami jelaskan. Karena apapun aplikasinya, kalau kita tidak merasa memiliki ataupun tidak ikut turut serta mengawasi, aplikasi itu menjadi hal yang percuma. Ya. Sehingga kami betul-betul dibantu juga teman-teman lurah, teman-teman camat, dan para petugas di Dukcapil untuk kesuksesan dari aplikasi ini. Oke, ini Pak Inspektur ini menanggapi dengan penjelasan Pak Inspektur tadi tentang aplikasi jari ini. Ini kan sungguh menarik. Jadi satu genggaman segudang program yang ada di sana yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini ada Ibu Adi menanyakan bagaimana caranya Pak kami bisa download ataupun mendapatkan aplikasi tersebut, apakah ada linknya, di mana kami bisa dapat linknya, terus apakah Inspektorat selalu mendampingi titik-titik atau pemetaan tadi yang dampaknya akan terjadi korupsi ataupun pungli. Ya, jadi begini, pertama untuk mengakses aplikasi jari dengan dua cara. Yang pertama, kalau dia ingin berbasis Android, dia bisa mendownload di Play Store, ketik jari, lalu kemudian menginstal, lalu kemudian mendaftar menyebutkan nama dan nicknya, kemudian dia sudah punya akun, sehingga dia bisa berurusan. Kalaupun tidak ingin mendownload berbasis Android, dapat menggunakan web. Nah, menggunakan web atau internet cukup www.jari.kendarikota.go.id. Itu tampilan antara web dan Android itu sama tampilannya dan sama mekanismenya, sama fungsinya. Nah, kemudian bagaimana peran Inspektorat? Jadi pengembangan jari ini di awal kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Dalam hal ini seluruh pengembangan aplikasi di Kota Kendari harus mendapat persetujuan dari teman-teman di Kominfo. Nah, oleh karena itu kami disupport penuh oleh teman-teman di Kominfo, baik dari sisi pengembangan aplikasi, maintenance aplikasi, hingga security dan pengamanannya. Karena kita tahu, saya ingat persis di awal-awal itu ada saja, mohon maaf, masyarakat yang menguji-nguji sistem kita. Kalau bahasanya itu menghacker, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kami atasi. Nah, Inspektorat dalam hal ini sampai detik ini pun tetap mengawal. Jadi saya teman-teman Inspektorat di sini setiap hari tetap memantau perkembangan di aplikasi. Karena aplikasi itu berfungsi ketika saat dia melayani di sana, dia juga real time tampil di aplikasi berapa yang dilayani dan urusan apa yang dilayani. Jadi dari situ tetap kami memantau. Ketika ada permasalahan langsung kami bisa ini. Termasuk pun juga menu aduan dan menu kontak di dalam aplikasi itu kami cantumkan. Jadi ketika misalnya ingin mengadukan secara tertulis, bisa mengetik lewat aduan. Ataupun misalnya mau mengadu lewat telepon, di dalam menu itu kami siapkan kontak jari, baik jari Inspektorat, jari Dukcapil, jari Kominfo, jari 11 camat, dan jari 65 kelurahan. Seluruhnya ada nomor kontak di dalam aplikasi. Oke, ini Pak, apakah dengan mengakses aplikasi itu untuk mendownload di Play Store, apakah memang wajib memasukkan nomor NIK? Ini karena ada masyarakat yang kayaknya masih terkendala, dia harus memasukkan nomor NIK-nya juga. Untuk di awal sebenarnya tidak harus. Yang NIK itu ketika dia sudah punya KTP. Dan kalau tidak cukup email, dia punya email karena untuk memudahkan nanti. Kita berharap masyarakat kita ingin edukasi berkaitan dengan penggunaan email, karena ke depan ketika misalnya layanan itu seluruhnya berbasis online, maka yang paling pokok itu adalah punya email. Misalnya ya, ke depan ini misalnya sekarang itu bikin kartu keluarga saja lewat aplikasi, kemudian nanti kartu keluarganya itu dikirim lewat email. Betul. Nah, lewat email. Jadi kita edukasi masyarakat dan yakinlah kita bahwa ketika memiliki HP smartphone ataupun HP Android itu, yakinlah dia pasti punya email. Ya kalaupun ya bisa dibuat dan itu cukup mudah. Jadi alamat itu. Itulah untuk mempermudah ke depannya ketika seluruh nanti kita berbasis elektronik,
yakinlah bahwa email itu sangat berguna. Oke, Pak, ini tadi sudah ada inovasi di aplikasi Jari. Tentunya ini untuk di Dukcapil Kota Kendari yang untuk dikembangkan ke depan tentang pelayanannya. Apakah ada lagi aplikasi lain sebagai inovasi dari Inspektorat Kota Kendari? Baik, terima kasih. Saat ini kami sedang mengembangkan yang pertama bersama dengan Kominfo dan beberapa OPD terkait, kami sedang mengembangkan sebuah aplikasi yang namanya Laika, artinya layanan yang terintegrasi secara keseluruhan. Dan itu kami sifatnya mensupport. Nah, kemudian yang kedua, saat ini juga kami sedang mengembangkan aplikasi khusus untuk program pencegahan korupsi. Yang kami namakan itu e-proxy. Nah, di dalam e-proxy itu yang pertama dari sisi internal, kemudahan teman-teman kita ingin melibatkan seluruh ASN. Ya, seluruh ASN ini betul-betul ASN Kota Kendari ya, betul-betul ingin bersih-bersih. Nah, di dalamnya situ nanti akan ada aplikasi bahwa ketika dia ingin mendapatkan keterangan bebas temuan, si ASN ini ingin mendapatkan bebas temuan, itu cukup klik sekali, kemudian kami cek dengan database kami, memang betul tidak ada temuannya, itu otomatis juga dapat keterangan bebas temuan. Kemudian yang kedua, kita inisiasi juga nanti ASN itu menjadi pengawas. Dalam hal ini, termasuk pun juga nanti dengan masyarakat, kita yang ada namanya whistleblowing system. Nah, itu sementara kita kembangkan dan mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini kita akan launching. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam e-proxy juga ada yang namanya Klik Kowas. Klik Kowas itu semacam klinik konsultasi pengawasan. Nah, itu juga yang saya bilang tadi, secara virtual nanti di dalam aplikasi itu kita akan kembangkan. Termasuk juga bagian dari transparansi informasi dan komunikasi Inspektorat atau APID, kami juga punya website tersendiri. Termasuk informasi ini nanti bisa dikonekkan segala informasi ataupun media komunikasi dengan Inspektorat nanti melalui Inspektorat kendarikota.go.id. Oke. Baik, Pak Inspektur, terkait dengan program Gerakan Membangun Kota Kendari, sejauh ini dari pengamatan Inspektorat Kota Kendari sendiri dengan program-program Wali Kota Kendari Bapak Haji Sulkarnain Kadir SEME, bagaimana pola pembangunan beliau dari pandangan Inspektorat? Baik. Jadi kalau Inspektorat ini kebagian yang saya bilang di awal tadi, kami adalah pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan. Berkaca pada pemerintahan berarti antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, seluruh proses dalam penyelenggaraan pemerintahan ini menjadi domain kami untuk melakukan pengawasan. Nah, sejauh ini kami melihat bahwa kepala daerah atau Pak Wali ini konsen dalam tahun keempat ini adalah bagaimana membangun infrastruktur. Beberapa program-program infrastruktur itu termasuk yang terakhir program pemulihan ekonomi nasional itu ada beberapa infrastruktur yang didorong, dalam hal ini pembangunan jalan, rumah sakit dan puskesmas. Nah, itu yang kami betul-betul mengawasi, termasuk yang strategis. Kemudian karena ini masih situasi pandemi dan ini sejak 2020, kami berkaitan dengan penanganan kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi di daerah. Kami diberikan amanah bahwa Rp1 yang uang keluar dari ketiga hal berkaitan dengan penanganan COVID ini harus melalui review dari Inspektorat. Nah, oleh karena itu, kami betul-betul ingin menjaga bahwa setiap penggunaan uang, kemudian personil dan aset itu menjadi domain pengawasan kami, dan kita berharap bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu kami di awal betul-betul berupaya untuk melakukan pencegahan supaya jalannya pemerintahan ini betul-betul tercipta yang namanya good governance atau pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Nah, itu yang menjadi concern kami. Sekali lagi, ini bisa diwujudkan tidak hanya dari kami sendiri. Kami tahu bahwa sadar teman-teman di OPD teknis yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan itu, kami sifatnya adalah sebagai tempat untuk orang bertanya ataupun tempat orang kami mengarahkan, dan kami betul-betul mengawasi. Tetapi sekali lagi, ketika itu melanggar ketentuan, maka mau tidak suka ya berarti kita tidak berteman begitu. Tapi ketika
ini ya kita berupaya untuk mencegah teman-teman untuk tidak terjerumus dalam tindakan tindak pidana korupsi. Oke. Tahun 2022 sudah ada ancang-ancang program apa Pak atau inovasi apa yang akan diberikan? Yang saya bilang tadi, kami akan mendorong penuh karena itu juga amanah dari KPK bahwa inspektorat ini melalui kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, inspektorat betul-betul didorong, betul-betul menjadi katalisator, betul-betul menjadi sebagai pengawas atau koordinator untuk melakukan pencegahan korupsi. Nah, selama ini kami mendapat dukungan penuh baik dari seluruh stakeholder terkait, baik dari BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Ombudsman, dan beberapa pihak-pihak dari APH, termasuk kepolisian dan kejaksaan, betul-betul mendorong agar penguatan kapabilitas APIP ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, situasi 2022 adalah tahun terakhir di periode ini untuk kepala daerah kita. Tentu banyak situasi yang menjadi tanda tanya, utamanya menjelang 2024 kita tentu akan memasuki pesta demokrasi, pemilu dan pilkada. Nah, biasanya kami di inspektorat ini sebagai ASN, sebagai pengawas, mengedepankan yang namanya netralitas. Dan itulah ketika menjelang itu maka saya berupaya untuk teman-teman di inspektorat ini untuk menjunjung tinggi netralitas kita sebagai ASN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, menjaga integritasnya, dan dengan dasar itu apapun yang akan kita kerjakan insya Allah akan mendapatkan tujuan seperti apa yang kita inginkan. Oke, terakhir Pak, harapannya kepada pemerintahan yang berjalan sekarang dan seluruh OPD terkait apa yang akan disampaikan oleh Pak Inspektur? Alhamdulillah ya, selama ini koordinasi dan kerjasama dengan OPD-OPD teknis, kemudian dengan pimpinan kami dalam hal ini Ibu Sekda, Ibu Wakil dan Pak Wali Kota, termasuk juga komunikasi kami dengan legislatif, alhamdulillah sampai tahun keempat ini berjalan cukup harmonis, walaupun ada beberapa riak-riak tertentu dalam dinamika pemerintahan. Namun demikian kami tetap mengedepankan komunikasi, bersinergi, semata-mata apa yang kita kerjakan ini adalah untuk bagaimana kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bagaimana kami mensejahterakan, kita semua ini mensejahterakan masyarakat, dan bagaimana kami betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa pemerintahan ataupun negara ataupun daerah ini hadir di masyarakat dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, kami tetap berharap bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu tetap dipertahankan, tapi sekali lagi paling penting adalah komunikasi dan koordinasi di antara kita semua, karena ya saat ini kita yang diberikan amanah itu sebagai pemimpin dimanapun kita berada, tanggung jawab itu mari kita tuntaskan. Sekali lagi semata-mata tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari, dan paling penting adalah mencapai visi ya di kepala daerah, yaitu bagaimana kita sama-sama mewujudkan Kota Kendari ini sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Oke. Termasuk dengan media, kami betul-betul mensupport. Terima kasih kepada MNC yang selama ini betul-betul memberitakan sesuai dengan faktanya, sesuai dengan apa adanya, betul-betul menjadi jurnalis yang mengabarkan dan sekaligus juga memberikan inspirasi kepada kami untuk mau berbuat, mau bertransparan, dan betul-betul sekali lagi demi kebaikan kita bersama semua. Baik, terima kasih Pak Inspektur sudah bergabung di program Gerakan Membangun Kota Kendari di 92,4 Radio MNC Trijaya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Inspektur. Terima kasih Mas Eki, terima kasih. Salam sehat, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sarifudin SEAK MSA, beliau adalah Kepala Inspektorat Kota Kendari. Terima kasih kebersamaannya di 92,4 MNC Trijaya, dan tentunya program Gerakan Membangun Kota Kendari ini akan tetap berjalan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Kendari. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya. Baik, terima kasih Mas Eki. 92.4 FM MNC Trijaya Kendari.